Halo anak-anak, tetap semangat untuk belajar bahasa Indonesia. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teks eksplanasi. Mungkin beberapa di antara kalian sudah pernah mendengar apa pengertian dari teks eksplanasi. Walaupun demikian, Bapak akan bahas pengertiannya. Oke, kita lanjutkan. Oke. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang proses atau tahapan mengapa dan bagaimana terjadinya suatu fenomena ataupun peristiwa yang berkaitan dengan alam, sosial, budaya, maupun fenomena ilmiah. Apa saja contoh fenomena dari alam, sosial, ilmiah, dan budaya? Kita bisa lihat contoh berikut ini. Di slide bisa kalian lihat contoh dari fenomena alam, yaitu meletusnya gunung berapi. Ada contoh fenomena sosial, yaitu tawuran. Fenomena ilmiah tentang gerhana matahari. Dan yang terakhir ada fenomena budaya, yaitu bagi budaya kita sendiri, yaitu budaya Batak, tari tortor. Oke, kita lanjut ke bagian ciri-ciri dari teks eksplanasi. Ada 4 ciri-ciri dari teks eksplanasi. Yang pertama faktual, kedua ilmiah, 3 informatif, dan yang terakhir menggunakan second markers ataupun urutan peristiwa. Yang pertama faktual. Arti dari faktual adalah informasi yang disampaikan dalam teks eksplanasi itu bersifat fakta ataupun benar adanya, dan didukung oleh ciri yang kedua, bersifat ilmiah. Artinya informasi yang disampaikan dalam teks eksplanasi bisa dibuktikan kebenarannya melalui data-data yang akurat ataupun riset yang telah dilakukan oleh si penulis. Kemudian yang ketiga, informatif. Artinya saat kita membaca teks eksplanasi, informasi atau wawasan kita semakin bertambah. Jadi, ciri yang ketiga adalah untuk menambah pengetahuan ataupun informasi dari pembaca berkaitan dengan fenomena yang terjadi dalam teks eksplanasi. Ciri yang keempat, menggunakan second markers atau urutan peristiwa yang lebih sering disebut dengan konjungsi temporal. Contohnya menggunakan kata pertama, kedua, seperti, kemudian, sebelumnya, setelah itu, dan lain-lain. Kemudian kita lanjutkan ke bagian struktur dari teks eksplanasi. Strukturnya terbagi atas 3. Yang pertama ada pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Nah, kita akan bahas satu persatu dari ketiga struktur ini. Bagian pertama yaitu pernyataan umum. Isinya berkaitan dengan informasi singkat tentang apa yang akan dibicarakan ataupun gambaran umum berkaitan dengan fenomena yang akan dibahas dalam teks eksplanasi. Yang kedua, deretan penjelas yang berisi tentang urutan uraian ataupun penjelasan tentang peristiwa yang akan terjadi. Dalam deretan penjelas juga berisi tentang hubungan kausalitas. Artinya berisi tentang hubungan sebab akibat dari sebuah fenomena. Yang terakhir ada interpretasi yang berisi tentang pendapat singkat penulis tentang peristiwa ataupun fenomena yang akan
dibahas ataupun peristiwa yang akan terjadi. Setiap interpretasi boleh dituliskan, boleh juga tidak. Itu kembali lagi berdasarkan niat dari penulis. Oke, untuk kali ini kita cukup dulu membahas tentang ciri-ciri dan strukturnya. Di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang jenis-jenisnya ataupun kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi. Oke, sekian dulu dan terima kasih.